Ya, pemirsa Happiness masih di satu program yang memberikan inspirasi baru mengenai arti kata happiness. Masih bersama Mas Arfan Pradiansyah dan saya ditemani oleh salah satu nih ya, ini perwakilan dari buruh di Indonesia. Ada Mas Dedi di sini. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah baik ya. Pasti baik. Kalau baik pasti itu pasti baik. ya. Iya. Tapi yang ketidakpastiannya ini nanti kita bahas ya. Tapi sebelum kita bahas, pemirsa, kita akan saksikan dulu VT yang berikut ini ya. Pemirsa Happiness, rasa ketidakpastian bagi banyak orang tentu menjadi dilema tersendiri, khususnya mereka yang belum tahu bagaimana menyikapi perasaan yang tidak pasti. Seperti profesi yang satu ini, yaitu buruh. Profesi buruh tentu kita sering dengar atau rasakan terkait harapan yang lebih baik. Di antaranya status kerja hingga upah gaji yang ia terima. Umumnya profesi buruh atau tenaga outsourcing banyak bekerja di perusahaan industri. Keberadaan tenaga outsourcing di berbagai perusahaan masih terus menjadi perhatian berbagai pihak, terutama serikat buruh. Ketidakpastian nasib mereka setelah menjalani masa kontrak kerja adalah masalah yang paling mencuat. Padahal peran mereka dalam membantu dan mengembangkan kemajuan perusahaan tak bisa diabaikan begitu saja. Ya, kita udah lihat tayangannya. Mas Dedi, gimana pendapat Mas Dedi mengenai ketidakpastian ya Mas Arfan ya? Kalau saya pribadi kan melihat ketidakpastian membuat diri saya ini kayaknya galau gitu, kayaknya bete, pusing, khawatir. Kalau Mas Dedi sendiri bagaimana nih? Ya, justru apa yang dirasakan oleh kawan-kawan buruh itu adalah ingin kepastian, sebuah kepastian gitu. Karena ketidakpastian yang dimunculkan oleh sebuah sistem atau mungkin sesuatu yang akhirnya buruh merasa cemas. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang akan diharapkan dari pekerjaannya ke depan? Apalagi buruh juga dia akan memiliki sebuah program bagaimana dia menikah, kemudian dia punya anak, memberikan sebuah pendidikan buat anaknya dan masa depan anaknya. Dan ini menjadi sebuah alasan bagi buruh agar bagaimana dia mendapatkan kepastian dalam hidupnya untuk masa depan hari ini dan yang akan datang. Betul. Itu yang paling pokok. Nah, permasalahan hari ini adalah ketika kepastian itu dibuat oleh sebuah kebijakan. Ada ketidakpastian gitu kan. Contohnya outsourcing. Karena memang ternyata outsourcing ini menjadikan buruh itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan ke depan. Bahkan contohnya ada beberapa buruh-buruh yang dia ingin menikah, ditanya nama mertuanya, apa pekerjaannya? Oh, security. Oh, security itu outsourcing. Wah, nggak jadi nih. Karena bingung masa depannya. Tidak meyakinkan calon mertua gitu. Nah, ini bahaya juga, bisa buruh nggak ada yang kawin, nggak ada nikah gitu. Nah, ini perlu juga Mbak. Nah, ini gimana nih Mas Arfan, menurut Mas Arfan sendiri? Kita memandang ketidakpastian sebagai sesuatu yang membuat kita cemas ya, Mas. Betul. Jadi gimana tuh Mas Arfan? Ketidakpastian membuat kita cemas dan akhirnya kalau cemas berarti tidak bahagia. Tidak bahagia. Was-was terus kan? Was-was. Ini saya kira satu paparan yang menarik sekali dari Mas Dedi tadi ya. Yang ingin saya garis bawahi gitu, nomor satu adalah ketidakpastian itu bukan hanya melanda dunia buruh, gitu ya. Tapi semua kita itu sesungguhnya mengalami ketidakpastian dalam masalah kita masing-masing gitu. Ya, jadi dengan mengatakan ini saya hanya ingin mengatakan bahwa you are not alone gitu, istilahnya gitu ya. Anda tidak sendirian gitu ya. Jadi semua sektor itu sesungguhnya juga mengalami ketidakpastian. Ya. Bahkan di level atas pun itu juga mengalami ketidakpastian gitu. Ya. Yang kedua adalah betul bahwa ketidakpastian itu membuat kita merasa cemas. Itu saya kira sangat manusiawi ya, khawatir dan sebagainya. Tetapi kita perlu ingat bahwa bukankah kecemasan itu yang akhirnya membuat kita jadi betul-betul berpikir, mengerahkan seluruh daya upaya kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Karena cemas, ya, karena tidak pasti kemudian cemas, maka orang akan alert gitu. Ya, tidak santai-santai kita ini kan. Kita berusaha kan. Coba kalau semuanya sudah pasti. Santai, tidak berusaha, tidak melakukan yang terbaik. Justru karena tidak pasti, maka kita melakukan yang terbaik. Ya, karena kalau kita tidak melakukan yang terbaik, itu sesungguhnya hasilnya pasti. Kalau kita tidak melakukan yang terbaik, hasilnya pasti apa? Jelek. Pasti jelek, pasti gagal.
Melakukan yang terbaik belum tentu berhasil, tapi ada kemungkinan berhasil. Nah, jadi itu. Jadi poin saya yang kedua itu adalah kecemasan itu justru bagus sesungguhnya, membuat kita jadi lebih serius, lebih well prepared dalam menghadapi hidup ini. Yang ketiga dari paparannya Mas Dedi tadi yang ingin saya garis bawahi adalah justru Mas Dedi jadi punya peran, ya, jadi punya makna dalam hidup ini karena tugas Mas Dedi adalah membantu teman-teman yang mengalami ketidakpastian. Justru serikat-serikat buruh dan sebagainya itu, serikat pekerja itu diperlukan karena situasi tidak pasti. Coba kalau semua situasi pasti, masih diperlukan nggak orang seperti Mas Dedi? Itu pertanyaannya, ya. Jadi saya kira ketidakpastian itu adalah sesuatu yang menguntungkan banyak pihak, ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi bahwa itu menghasilkan kecemasan dan sebagainya itu adalah sebuah kenyataan hidup begitu. Tapi masih boleh nggak, kayak tadi Mas Dedi bilang, kalau kita sih mengharapkan kepastian gitu untuk masa depan kita, masih boleh nggak sih kita berharap, saya ingin hidup yang pokoknya yang pasti gitu loh. Betul. Walaupun memang hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian. Jangan dibahas sekarang, Mas Arfan ya. Pemirsa Happiness, kita break dulu ya sebentar aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Happiness with Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy now.